welcome to my channel. Halo, kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Grace Borusi Payung. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar pemrograman sambil bermain game. Nah, sebelum kita bermain game, kita lihat terlebih dahulu apakah itu pemrograman atau yang dikenal dengan istilah programming. Nah, programming ini sendiri dibangun oleh bahasa pemrograman. Nah, apa aja jenisnya boleh kita lihat pada layar kita berikut. Ini ada Python, SQL, pasti kalian semua bisa melihat ya. COBOL, Pascal, Delphi, ABAP, Java, Visual Basic, dan lain sebagainya. Ini semua adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah program komputer. Nah, kira-kira apa ya pemrograman itu? Nah, pemrograman adalah proses penulis, menguji, dan memperbaiki kesalahan atau debug. Jadi debug ini kesalahan ketika pengujian program, dan memelihara kode yang membangun suatu program dalam komputer. Jadi prosesnya itu dinamakan dengan pemrograman. Nah, apakah tujuan dari pemrograman ini? Yaitu untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si programmer atau si pemrogram tadi. Nah, contohnya ketika kita belanja ke swalayan atau ketika kita ke perpustakaan meminjam buku, maka buku atau produk yang kita beli ketika kita serahkan kepada kasir atau kepada penjaga perpustakaan, nanti akan di-scan barcode-nya. Kalau di perpus akan keluar judul buku, tanggal kamu meminjam, dan tanggal kamu nanti akan mengembalikannya. Jika di swalayan akan keluar nama barangnya, jenis barangnya, makanan atau peralatan rumah tangga misalnya, dan harganya. Nah, itu adalah contoh dari pemrograman. Jadi dia ada tugas spesifiknya, ada pekerjaan khususnya, boleh dalam bentuk perhitungan ataupun yang lainnya. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di depan, bahwa pemrograman ini dibangun oleh bahasa pemrograman. Nah, apa fungsi dari bahasa pemrograman itu? Yaitu untuk memerintahkan sebuah komputer agar bisa mengolah data sesuai yang diinginkan. Jadi seperti pemrograman yang sudah dibangun tadi di awal, diinstal ke dalam komputer, maka bahasa pemrograman ini yang akan menerjemahkan sehingga komputer mengenali programnya dan bisa menjalankannya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian memahaminya. Nah, bahasa pemrograman ini sendiri memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa yang masih jauh sekali dari bahasa manusia, sangat sulit untuk dimengerti. Bahasa yang masuk ke dalam tingkatan ini adalah bahasa assembly. Ini sudah pernah kita bahas dalam pembelajaran embedded system. Nah, yang kedua tingkatannya adalah tingkat menengah, merupakan perpaduan antara bahasa tingkat tinggi dan rendah. Bahasanya tidak sulit maupun tidak mudah untuk dipahami manusia. Untuk yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang sering kita temui dan paling sering kita gunakan. Kenapa? Karena bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia, mudah untuk dimengerti. Nah, contoh bahasa yang masuk ke dalam tingkatan ini adalah Pascal, Basic, PHP, dan Java. Nah, ini untuk web. Oke. Nah, inilah contoh-contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi tersebut: Python, Java, JavaScript, C++, PHP, dan Perl. Nah, demikian kira-kira perkenalan tentang bahasa pemrograman dan pemrograman. Sekarang kita menuliskan kode dengan bermain game. Nah, silakan kalian klik
link berikut ini untuk mengarahkan kita bermain game sambil menuliskan kode. Baik. Nah, link tadi akan mengantarkan kalian kepada laman berikut ini, studiocode.org. Nah, pertama sekali kalian akan diberikan video tutorial bagaimana cara menjalankan game ini. Nah, silakan kalian tonton sampai selesai. Jika sudah selesai boleh di close. Nah, di sini ada pengaturan bahasa. Kalian jika yang belum memahami bahasa Inggris boleh diganti ke bahasa Indonesia, tapi saran saya silakan gunakan bahasa Inggris karena kode program yang dikenali komputer itu adalah bahasa Inggris supaya kalian semakin terbiasa. Nah, coba perhatikan perintahnya di sini. Can you help me to catch the naughty pig? Take a couple of move forward, block together, and press run to help me get there. Nah, jadi dapatkah kamu membantu saya menangkap babi yang nakal? Nah, lakukan langkah maju ke depan dan jalankan untuk mendapatkan si babi ini. Nah, ini boleh langsung kita okekan saja. Lalu ini kita close. Nah, ini areal game kita. Nah, ini yang harus kita jalankan. Si Angry Bird harus memakan babinya. Nah, ini ada kode program dalam blok ini yang telah disediakan untuk kita pindahkan ke bagian lembar kerja kita. Ini bagian lembar kerja. Jadi untuk kasus yang pertama ini kita hanya diberikan 3 kode saja. Lebih dari situ salah. Nah, ini sudah disediakan 2 kode. When run, ketika jalan, maka maju ke depan. Move forward artinya maju ke depan. Nah, ini masih 1. Coba kita tes. Nah, kita lihat burung masih berhenti pada areal kosong. Karena dia hanya 1 kali maju. Nah, kita reset. Kita tambahkan 1 kode lagi yang telah disediakan di sebelah sini. Kita tambahkan maju 1 langkah lagi. Kenapa? Karena burung harus maju 1-2 langkah untuk mendapatkan si babi. Nah, kode kita pas 3, tidak kurang tidak lebih. Kita coba jalankan. Run. Nah, kita berhasil. Nah, ketika kita berhasil, kita akan diberi applause. Congratulations, you complete puzzle 1. Tinggal kita klik continue untuk masuk ke puzzle yang kedua, ke program yang kedua. Nah, mari kita lihat area yang kedua. Burung harus memakan babi sebanyak, kita hitung 1, 2, 3 langkah. Nah, perhatikan bloknya juga sudah bertambah 4 kode yang diizinkan. Ini masih 2, berarti kita boleh menambahkan 2 lagi. Tadi 4 maju ke depan, berarti kita tambahkan move forward 2 kali lagi. Iya, betul. Kita tes run. Nah, oke, kita telah berhasil. Nah, kawan-kawan, di sini ada 20 langkah yang harus kita kerjakan, yang harus selesaikan. Ada 20 puzzle dan 20 area gamenya. Setelah nanti kalian sampai kepada 20, akan diberikan sertifikat dari studio.org ini. Silahkan tuliskan nama lengkap kalian dan kirimkan sertifikatnya kepada ibu. Oke, selamat mencoba. Tetap semangat. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Horas.